Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa bukan? Tentunya Tuhan masih menyertai kita semua. Yuk kita siapkan hati, kita dengar firman Tuhan siang hari ini. Hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah kisah dari Alkitab. Cerita ini tentang Allah. Ya, Alkitab ini semua ceritanya tentang Allah. Tentang Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa hebat. Allah memakai seseorang yang istimewa. Orang ini bernama Musa. Allah memakai Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir yang jahat. Bangsa Mesir punya seorang pemimpin, namanya Firaun. Bangsa Israel tinggal di Mesir lama sekali. Tapi bangsa Israel tidak duduk-duduk santai di Mesir. Mereka dijadikan budak, dipaksa untuk bekerja sangat amat keras, pagi, siang, dan malam. Kalau mereka tidak taat, tentara-tentara Mesir akan memukuli dan menghukum mereka. Bangsa Mesir sangat jahat kepada bangsa Israel. Orang-orang Israel sangat sedih, sangat menderita. Mereka ingin lari tapi tidak bisa. Setiap hari mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tuhan, tolonglah, tolong kami ingin keluar dari Mesir. Anak-anak tidak bisa sekolah dengan baik seperti kalian, tidak bisa makan enak, selalu takut setiap hari. Papa harus bekerja sangat keras, membangun bangunan-bangunan besar untuk bangsa Mesir. Keadaan waktu itu tidak enak. Bangsa Israel sangat menderita. Allah mendengar teriakan orang Israel yang minta tolong kepada Allah. Allah mendengar doa-doa mereka. Allah tahu tangisan dan penderitaan mereka. Allah tahu. Ya, Allah sangat tahu. Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Tidak selamanya bangsa Israel tinggal di Mesir. Allah juga mendengar doa-doamu. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu semua yang kamu lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Allah memakai Musa untuk menolong bangsa Israel. Allah memakai Musa untuk menggenapi rencananya. Musa mendatangi Firaun. Musa minta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun berkata, "Tidak." Musa mendatangi Firaun lagi. Firaun tetap berkata, "Tidak, tidak, tidak, tidak. Bangsa Israel tidak boleh pergi kemanapun." Allah memberi 10 hukuman untuk Firaun dan seluruh orang Mesir. Hukuman itu disebut tulah. Allah benar-benar serius. Allah mau membebaskan bangsa Israel. Allah mau bangsa Israel keluar dari Mesir dan mulai hidup sungguh-sungguh dalam rencana Allah. Tapi Firaun berkata apa? Firaun berkata, "Tidak, tidak, tidak." Wah, bisakah kita berkata tidak kepada Allah? Tidak bisa. Kalau Allah bilang ya, pasti ya. Allah menghukum Firaun dan rakyat Mesir. Allah mau menunjukkan bahwa tidak ada Allah selain Allah. Allah mau semua orang tahu hanya ada satu Allah yang besar. Hanya ada satu Allah yang berkuasa, dan hanya ada satu Allah yang paling kuat. Air di seluruh Mesir menjadi darah. Orang Mesir tidak bisa mandi, tidak bisa minum, tidak bisa menyiram tanaman, karena semua air jadi darah. Lalu katak-katak memenuhi seluruh tempat di Mesir. Krok, krok.
Di mana-mana ada katak, di tempat tidur ada katak, di dalam kamar mandi ada juga katak, di lemari piring ada katak. Kemanapun mereka pergi, ada katak yang sangat banyak sekali. Tapi Firaun tetap berkata, "Tidak, bangsa Israel tidak boleh pergi kemana-mana." Kemudian Allah memberikan nyamuk-nyamuk yang sangat banyak. Bisakah kamu bayangkan seluruh tubuhmu bentol-bentol digigit nyamuk? Lalu ada juga lalat pikat. Di makanan mereka ada begitu banyak lalat. Di mana-mana lalat, jorok sekali. Hewan-hewan ternak mereka mulai terkena penyakit sampar. Satu persatu mulai mati, dan mati. Keadaan waktu itu mengerikan sekali di tanah Mesir. Tetapi Firaun tetap bilang, "Tidak, tidak, tidak. Bangsa Israel tidak boleh pergi kemana-mana." Allah mulai memberikan tulah yang berikutnya, penyakit bara. Adakah di sini yang pernah terkena penyakit bisul? Kulit-kulit orang Mesir mulai membengkak. Lalu ada nanah di dalamnya. Sakit sekali. Orang-orang Mesir mulai menderita karena tulah-tulah itu. Lalu turunlah hujan es. Tidak hanya dingin, tapi juga menyakitkan. Karena yang turun bukan salju yang indah yang kamu lihat di TV, tapi batu-batu es yang besar-besar. Setelah itu, masih ada belalang di mana-mana, menghancurkan seluruh hasil pertanian mereka. Tidak ada hasil pertanian yang bisa dimakan. Bisakah kamu bayangkan? Sangat amat mengerikan. Tapi Firaun tetap berkata, "Tidak. Allah belum selesai menunjukkan kuasanya." Kemudian Allah memberikan gelap gulita yang amat sangat. Pagi, siang, malam gelap sekali. Orang-orang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa belajar karena semuanya amat sangat gelap. Dan tulah terakhir yang Allah berikan kepada bangsa Mesir adalah kematian anak sulung. Tahukah kamu apa arti sulung? Sulung berarti yang pertama. Jadi kalau kamu adalah anak yang lahir paling duluan di keluargamu, itu artinya kamu adalah anak sulung. Zaman dahulu, anak sulung di Mesir adalah anak yang sangat berharga bagi mereka. Apalagi kalau anak sulung mereka adalah laki-laki. Tapi Allah membunuh mereka semua. Allah mengambil harta mereka yang paling berharga, yaitu anak-anak sulung mereka. Anak sulung Firaun mati. Anak-anak sulung hewan pun juga mati. Malam itu, tangisan yang sangat hebat dan keras terjadi di seluruh tanah Mesir. Tidak ada ampun. Allah membunuh semua. Ya, semua anak sulung mati malam itu. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Tahukah kamu kenapa Allah melakukan semua ini? Allah sedang menolong bangsa Israel. Allah sedang menunjukkan kuasanya yang sangat hebat. Allah mau semua orang tahu bahwa Allah sanggup menolong. Bangsa Israel tidak mengalami satupun yang dialami oleh bangsa Mesir. Allah menolong mereka, Allah menjagai mereka. Kalau adik-adik di sini ada yang sedih, mungkin kamu dimarahi papa mama tanpa mereka tahu penyebab kamu bertengkar dengan adikmu. Mungkin papa mama gak mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin ada pelajaran di sekolah yang kamu tidak bisa. Mungkin
kamu merasa kesulitan berteman, dan mungkin juga ada teman-teman yang berbuat jahat kepada kita. Nah, kakak mau kasih tahu, Allah yang pernah menolong bangsa Israel adalah Allah yang sama sampai selama-lamanya. Allah yang sanggup menolong bangsa Israel adalah Allah yang sanggup menolong kamu dan kakak. Dia adalah Allah yang juga sayang dan peduli kepada kamu dan kakak. Jika Allah mau menolong bangsa Israel, maka Allah yang sama akan menolong kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami semua. Biarlah Tuhan, benih-benih firman yang kami dengar hari ini boleh berakar kuat dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi penolong kami satu-satunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan sekali kalau kabar kalian semua sangat diberkati Tuhan, kalian dalam kondisi sehat. Adik-adik, sudah selesai mendengarkan cerita hari ini? Wow, luar biasa sekali kalau kalian sudah selesai mendengarkan cerita. Adik-adik, kakak sangat diberkati sekali loh dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Puji Tuhan, kalau kalian juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Craft kita hari ini sangat mudah sekali caranya. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita, alat-alatnya juga ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak akan kesulitan untuk mencarinya. Yuk semuanya fokus, apa saja yang kita butuhkan? Fokus ya. Yang pertama-tama kita butuhkan adalah kertas berwarna. Kalau di rumah kalian tidak ada kertas berwarna, kalian juga bisa menggunakan kertas berwarna putih. Nah, setelah itu apa ya? Setelah itu kita juga menggunakan gunting sebagai alat potongnya. Setelah itu apa ya? Kita juga membutuhkan lem untuk menempel. Nah, setelah itu apa lagi ya? Kita juga membutuhkan satu stik es krim. Kalau tidak ada di rumah stik es krim, kita bisa menggunakan straw atau sedotan minuman. Kalau tidak ada, kita juga bisa menggunakan lidi. Semua bahan sudah siap? Ya, fokus lagi. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita ambil kertas berwarna atau kertas putih ya, seperti ini. Terus kita bentuk pola seperti ini ya. Kita potong menjadi dua. Kita buat dua. Setelah itu kita ambil lagi warna yang lain. Warna biru. Apa saja yang ada di rumah kita warnanya bebas, adik-adik memilihnya dua. Terus juga warna yang lain juga kita butuh dua. Warna berbeda kita buat polanya dua. Nah, setelah itu apa lagi ya adik-adik? Kita juga
buat pola seperti ini. Nah, ini juga 2. Nah, mudah sekali ya polanya. Terus langkah pertama cara membuatnya bagaimana? Kita ambil ya, kakak menggunakan warna pink ya. Kita beri lem di sini. Nah, kita beri lem. Ini seperti ini. Kita tempel. Nih, kita tempel ya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri lem sebelah kanan kirinya. Nah, seperti ini adik-adik. Kita tempel ya. Nah, seperti ini. Kita tempel. Nah, bentuknya akan seperti ini. Lalu kita beri lem lagi tengah. Ya. Kita ambil lagi 1. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita beri lem atasnya juga ya. Kita tempel seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, tadi ya, kita taruh dulu ya. Kita ambil pola kita yang seperti ini. Kita tempel ujungnya. Kita beri lem dulu ujungnya ya. Kita tempel sebelah sini. Nah, kira-kira akan bentuknya seperti apa ya? Kita taruh lagi ya. Kita beri lem lagi yang 1. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik bentuknya. Siapa yang bisa menebak bentuknya kira-kira seperti apa? Betul sekali, bentuknya akan seperti lebah. Nah, nanti kalian boleh tulis ayat SPA di sebelah kanan kiri sayapnya. Nanti kita ambil stik es krim atau lidi atau straw sedotan tadi ya. Kita tempel di belakangnya seperti ini adik-adik. Kita bisa minta bantuan isolasi ya. Kita tempel seperti ini. Nah, bentuknya kan seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa kita beri mata seperti ini. Lucu ya? Kalian bisa? Puji Tuhan sekali kalau kalian bisa. Yuk kita buat sebanyak mungkin bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, jaga selalu kebersihan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.